Teman-teman sekalian, sunnah hukumnya tidak sama dengan wajib. Ya, ingat dalam kaidah usul fikih, sesuatu yang wajib itu dikerjakan, menuntut kita untuk mengerjakannya, melahirkan pahala. Tapi kalau Anda tinggalkan, Anda berdosa. Ya, jelas sampai sini? Sunnah tidak. Sunnah itu bila dikerjakan, melahirkan pahala di situ. Tidak sempat Anda mengerjakan, tertinggalkan, bukan sengaja meninggalkan. Tertinggalkan, tidak sempat mengerjakan, maka tidak melahirkan konsekuensi dosa di sini. Jelas sampai sini? Baik. Namun Anda jangan anggap remeh ini. Karena sahabat-sahabat Nabi, ya, termasuk bahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat berusaha menjaga sunnah, dan sedapat mungkin beliau menjaga sunnah ini diamalkan sepanjang kemampuannya bisa mengerjakannya. Saya beri contoh begini misalnya. Misal salat zuhur, kan ada sunnahnya ya? Ada sunnah, salat sunnahnya, qobliyahnya berapa rakaat? 4 rakaat. Tahu dari mana? At-Tirmidzi nomor hadis 414. Kita jawab pakai dalil, ya. At-Tirmidzi nomor hadis 414. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Satu kali qadarullah beliau itu ada dalam kesibukan luar biasa, kemudian mengerjakan, kata Sayyidah Aisyah, ya, hadisnya ada di At-Tirmidzi, teruskan nomor hadis 426. 426, ya. Kemudian ada kesibukan luar biasa, langsung mengerjakan salat zuhur. Nah, yang 4 rakaat sebelum zuhur ini saking ingin dijaganya, dikerjakan setelah zuhur. Dikerjakan setelah zuhur, beliau kerjakan 4 rakaat setelah itu, ya. Nah, dari peristiwa inilah kemudian bagaimana cara sahabat merespon sampai seakan-akan yang sunnah itu dijaga seperti wajib, sekalipun tidak mengganti hukumnya dari wajib dari sunnah menjadi wajib. Jadi tidak tepat kalau memahami hukum sunnah kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Ya, tidak tepat menjadikan sunnah sebagai wajib dalam posisi hukum. Kecuali kalau ingin menghadirkan semangat menjaga kewajiban, diterapkan untuk menjaga sunnah, itu dibenarkan. Ya, karena dulu pun seperti itu. Nabi SAW menjaga ibadah-ibadah sunnahnya seperti halnya semangat dalam menjaga salat wajib. Seperti beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat fajar itu. Hadis Muslim nomor hadis 724. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu nggak pernah beliau tinggalkan. Ya, kemudian juga dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Nah, karena itulah kemudian sahabat merasa Nabi aja menjaga luar biasa, masa kita yang bukan Nabi tidak menjaga itu? Maka kemudian mereka berusaha menjaga sebaik-baiknya, termasuk Imam Sufyan Ats-Tsauri sampai mengatakan, kalaulah kemudian ada contoh bagaimana menggaruk kepala dari sunnah Nabi, maka itu yang pertama kali prioritas kita kerjakan. Jadi saking yang kecil-kecilnya pun, ya, mereka akan lihat kalau ada contoh dari Nabi, maka Masya Allah, ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah disampaikan satu sunnah Nabi yang belum pernah beliau dengar dan belum beliau kerjakan. Maka kalimat apa yang keluar di lisannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seakan memosisikan dirinya dalam musibah yang luar biasa, seperti orang mati yang sudah tidak bisa mendapatkan atau mengerjakan sesuatu lagi. Jadi Anda bisa bayangkan, imam besar dekat dengan Allah, keadaan luar biasa, menjaga sunnahnya seperti semangat dalam mengerjakan yang wajib. Ini yang dimaksudkan, bukan memindahkan hukum wajib kepada sunnah. Bukan itu maksudnya, tapi menghadirkan suasana menjaga ibadah-ibadah sunnah dengan semangat wajib. Itu poinnya. Paham sampai sini? Baik ya. Termasuk amalan malam. Di antara para sahabat, para tabi'in itu terbiasa membaca ayat-ayat Quran. Sampai Imam An-Nawawi itu membuat kitab khusus ya tentang amalan ini, ya tentang para amalan penghafal Quran. Kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, beliau menuliskan di situ ada kebiasaan mereka sebelum tidur itu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, bukan wajib tapi bagian dari sunnah. Sampai mereka punya surat-surat khusus. Ya, ada yang diantara mereka senangnya baca Al-Baqarah, senang dibacain, sampai satu ketika pernah tertidur karena lelahnya belum baca surah Al-Baqarah. Sampai tiba-tiba dia bangun terkejut, temannya kaget, kata kawannya, ada apa denganmu? Madza bika? Ya, kata si kawannya ini, wallahi laqad ra'aitul fil manam laqad natahatnil Baqarah. Saya mimpi barusan keseruduk Al-Baqarah katanya. Jadi saking dekatnya dia dengan surah yang dia baca, sampai surat yang ingatkan, saya belum dibaca kamu, enak aja tidur begitu aja gitu kan. Ada situasi-situasi demikian, ya, ada keindahan ya. Anda bisa amalkan malam ini, bisa silahkan cari ayat Quran yang bisa nyaman dibaca dari mana saja, silahkan Anda bacakan ya. Malam Jumat ya silahkan, bukan hanya Yasinan, Baqarahan, Ali Imranan gitu kan, kemudian Maidahan, An-Nisaan, silahkan baca ayat-ayat yang bisa Anda bacakan, insya Allah tidak dilarang ya.